Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih mengundang kita untuk bersama-sama datang di tempat ini beribadah kepadanya. Dan undangan itu telah kita respon dengan bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Kita akan mempersiapkan hati kita akan bersatu teduh sejenak. Saudari Anggra akan memimpin kita, akan menyertai kita, mengiringi kita dalam saat teduh kita pagi hari ini. I see the stars, I hear the rolling thunder, like bow throughout the universe displayed. Then sings my song, my Savior God, to thee. How great thou art.
Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, sungguh Allah itu adalah Allah yang maha besar. Seluruh alam semesta ini adalah pameran akan kebesaran Allah. Dengan segenap kreativitas, segenap kekuatan, dan dengan segenap kasih-Nya, Allah ciptakan seluruh dunia dan segala isinya. Semuanya itu sungguh amat baik dan amat dikasihinya. Sehingga ketika manusia ciptaannya memilih untuk memberontak kepadanya, dengan penuh kasih, Dia kirimkan anaknya untuk memulihkan semuanya. Hanya Allah lah satu-satunya pribadi yang layak mendapatkan hormat, sembah, dan pemujaan dari kita. Mari kita sama-sama memuji Dia dengan menyanyikan KPPK 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Sungguh
hadapan kebesaran Allah pencipta kita, kita mendasari ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri, KPPK nomor 2, hormat diberi. Allah menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Setelah itu pada hari yang ke-7 dia berhenti untuk beristirahat. Bukan beristirahat diam, tapi hari yang ke-7 dia ingin bersekutu bersama-sama dengan kita semua ciptaannya. Dan setelah itu bukan berarti Allah berhenti bekerja, libur, dan berdiam. Sampai saat ini Allah tetap bekerja untuk menopang seluruh ciptaan. Tidak pernah sekalipun dia tinggalkan ciptaannya untuk berjalan sendiri. Dia adalah Allah yang setia memelihara umatnya. Mari bersama-sama kita nyanyikan Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar
ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saat ini kita berada dalam kondisi already dan not yet. Sudah sempurna secara natur karena penebusan Kristus, tetapi kita masih tinggal di dalam tubuh lama yang belum disempurnakan. Sehingga tiap-tiap hari kita masih terus bergumul dengan dosa-dosa. Saat ini mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang masih terus kita lakukan. Doa pengampunan dosa akan dipimpin oleh penginjil Henry. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Sebagaimanapun kami mencoba menutupi akan keberdosaan kami di hadapan orang lain. Tetapi Engkau yang lebih tahu kedalaman hati kami. Engkau yang lebih tahu apa yang kami kerjakan di dalam kegelapan, di dalam ruang tertutup, di tempat-tempat yang orang mungkin tidak tahu ya Tuhan. Karena itulah Tuhan, sebelum kami lebih lanjut dalam ibadah kami pagi hari ini, kami berdoa memohon pengampunan, anugerah daripada Tuhan, kasih Tuhan kembali mensucikan kami, melayakkan kami, supaya setiap yang kami kerjakan dalam ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia di hadapan-Mu. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, ubahlah kami hari demi hari semakin serupa dengan Tuhan, sehingga akhirnya pun hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saat ini saya akan membacakan berita anugerah buat kita sekalian yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita yang telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kristus memang telah menebus hidup kita. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Tapi ada satu realita hidup yang harus kita terima. Bahwa dosa telah membuat bumi ini menjadi terkutuk. Dan penderitaan adalah hal yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hadapi. Ada 2 orang teman saya yang mengalami penderitaan yang cukup berat. Yang satu, dia harus terkena kanker yang mulai menyebar. Yang kedua, dia harus kehilangan anak satu-satunya dan kemudian mengalami berbagai sakit. Yang pertama berespon dengan tetap bersyukur kepada Allah. Dia tetap memuji Allah. Dia semakin rajin untuk melayani. Bahkan keluarganya dia kuatkan. Keluarga yang lebih tidak dapat menerima keadaannya sendiri, dia kuatkan. Sedangkan yang kedua berespon dengan marah. Dia marah kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan dan dia tinggalkan gereja. Respon yang pertama membuat saya bersyukur kepada Allah. Saya melihat janji Allah yang digenapi lewat dia. Tetapi yang kedua membuat saya bertanya-tanya. Tuhan, bukankah Engkau berkata bahwa penderitaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami? Tapi mengapa saya seakan menyaksikan penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh teman saya ini? Pertanyaan ini mengganggu benak saya sekian lama. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menjawab lewat saat teduh saya. Tuhan berkata bahwa yang membedakan respon dari keduanya adalah pengenalan mereka akan Allah. Firman Allah itu ya dan amin. Kita harus percaya bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita mengalaminya, Tuhan sendiri akan menguatkan dan menghibur kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama KPPK 232, kekuatan serta penghiburan. Mungkin di antara kita yang sedang mengalami hal-hal yang membuat kita menderita, biarlah lagu ini dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihidup
susah dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Kita nyanyikan bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Biarlah penghiburan kita boleh senantiasa hanyalah dari Tuhan saja. Paduan suara akan mempersembahkan sebuah pujian dan setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Henry.
mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami selama di bumi ini sebagai warga daripada kerajaan Allah. Sertai dan pimpinlah kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan di atas mimbar maupun setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya, karena kita dapat bersama beribadah secara onsite, merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selama 2 tahun kita tidak bisa beribadah secara onsite karena memang terkendala oleh pandemi. Dan bersyukur kalau tahun ini ya, pandemi lebih terkendali, apalagi kemarin sehabis Lebaran, tidak ada lonjakan yang signifikan, dan kita terus berdoa biarlah pandemi ini terkontrol sehingga kita setiap umat Tuhan dapat bersekutu, beribadah, melayani dan bertumbuh mengenal Tuhan dengan lebih leluasa lagi. Nah, hari ini satu tema yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah mengenai kabar terbaik ya. Kita akan berbicara, mencari tahu, mengingat, merenungkan apa berita yang Tuhan Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu, selama dia hidup, setelah dia bangkit, dan sebelum dia naik ke surga. Apa kabar berita yang Tuhan Yesus bawa kepada dunia ini dan kepada manusia? Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka bersama dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kita nanti akan membahas ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Tapi kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai yang ke-5. Nanti sisanya kita akan baca lagi berikutnya. Kita membaca dulu Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat ke-1 sampai yang ke-5, dan kita akan membacanya secara bertanggapan ya. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian membaca ayat kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-5. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti acara yang diadakan gereja ya. Dilakukan di Ciwidey. Acara tersebut dinamakan HOME. Ini adalah sebuah singkatan Hosanna Marriage and Ministry Encouragement. Jadi acara ini dihadiri ada hamba-hamba Tuhan, ada penatua gereja, ada aktivis diaken gereja, juga pesertanya adalah orang-orang yang akan dibaptis 2 minggu lagi. Lalu ada calon-calon pasangan muda yang akan menikah ya. Mungkin di tahun ini yang sudah mengikuti akan kelas bina pranikah dan lain sebagainya. Nah, di dalam acara ini Bapak Ibu sekalian ya, saya melihat satu game dan terlibat juga di dalam sebuah game ya, yang menurut saya menarik dan saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Game itu memang diadakan di satu kelompok anak-anak muda ya. Di sana ada penginjil Ivan ya. Nah, penginjil Ivan, ada sebenarnya Bu Dewi juga di sana. Jadi kami mengadakan satu games
Yang ada namanya itu kabar berita. Nah, kabar berita itu apa? Jadi dibagi dua kelompok, lalu satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Mereka berbaris seperti gambar ini ya. Lalu yang paling depan itu diberikan sebuah ayat Alkitab. Diberikan ayat Alkitab, satu ayat saja, dan dia harus menghafalnya ayat tersebut. Setelah dia menghafalnya, dia harus menyampaikan akan ayat itu kepada orang yang kedua. Nah, misalnya di dalam gambar ini, Pak Ivan yang pertama, dia membaca, menghafal ayat Alkitab, lalu dia menyampaikan kepada yang baju kuning. Ya, nah yang lain nggak boleh dengar. Nah, dia harus mendengar ayat itu, dia harus menghafalkannya, lalu baju kuning memberitakan lagi ayat tersebut kepada yang baju putih, dan seterusnya, sampai yang ke belakang, yang baju biru. Nah, setelah diadakan games itu, Bapak Ibu kira-kira bisa menebak apa hasilnya dari ayat tersebut? Ayat A bisa berubah menjadi B. Bisa dikurangin, bisa ditambah, atau bahkan bisa menjadi ayat yang lain lagi ya. Nah, game ini membawa kita kepada sebuah pengertian ya. Bahwa sebuah kabar berita yang kadang sudah disampaikan, lalu disampaikan kepada orang lain, ujungnya apa? Berita itu bisa bukan lagi menjadi berita yang sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh orang yang pertama memberikan berita tersebut. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, jikalau kita mengatakan kita ini adalah murid-murid Kristus yang belajar tentang ajaran Tuhan Yesus, yang ingin mengerti apa yang dia sampaikan 2000 tahun yang lalu. Kira-kira ada kemungkinan tidak berita itu bisa melenceng dari yang Yesus sampaikan pertama kali. Tadi games ini cuma paling 5 menit ya. Satu ayat dikasih, disampai 5 menit sudah berubah. Bagaimana dengan ajaran Tuhan Yesus yang sudah ada 2000 tahun yang lalu, melewati begitu banyak zaman, melewati begitu banyak orang, sampai ke kita. Apakah berita yang kita dengar sekarang tentang Tuhan, kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu masih sesuai seperti apa yang dia sampaikan 2000 tahun yang lalu? Nah, karena itulah pada hari ini saya ingin mengajak kita ya kembali melihat, mengingat, merenungkan sebenarnya apa sih berita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dunia ini 2000 tahun yang lalu. Supaya setiap kita pun pengikut-pengikut dia, murid-murid dia pada zaman sekarang tidak salah mengerti akan ajarannya. Nah, saya coba mendaftar ya beberapa pemahaman orang tentang kabar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, atau berita utama atau ajaran inti daripada Tuhan Yesus. Nah, saya menulisnya memang Injil ya, Injil Yesus Kristus. Kenapa saya bilang Injil? Karena di dalam Alkitab kabar baik, kabar berita itu disebut gospel, disebut juga dengan Injil ya. Jadi kita ingin mencari tahu Injil atau gospel atau kabar baik yang diberitakan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu itu apa sih sebenarnya ya. Supaya akhirnya kita dapat menghidupi juga sesuai dengan apa yang dia sampaikan tersebut. Memang bisa ada begitu banyak pemahaman-pemahaman ya. Ini saya membawa cuma 3 dan Bapak Ibu mungkin bisa memikirkannya juga secara pribadi. Apa yang saya pahami tentang ajaran utama Tuhan Yesus? Apa yang saya pahami tentang Injil daripada Tuhan Yesus? Ya, nanti kita akan coba menilainya. Apakah itu memang Injil Tuhan Yesus? Nah, ada orang-orang yang beranggapan bahwa Injil Tuhan Yesus itu adalah jadilah orang yang penuh kasih. Jadilah orang yang baik. Kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada orang bersalah kepadamu, ya ampunilah. 70 kali, 7 kali, dan seterusnya. Ada yang berpikir, inilah Injil daripada Tuhan Yesus. Berita yang dia ajarkan, yang dia sampaikan 2000 tahun lalu. Jadilah orang yang penuh kasih. Lalu yang kedua, ada juga saya melihat orang berpikir, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, menyampaikan berita apa? Ayo,
cara masuk ke dalam sorga. Kamu mau masuk dalam sorga setelah kematian, ini caranya, percaya kepada saya. Nah, apakah ini Injil Tuhan Yesus? Ada yang lain lagi, dan tentu ini sangat salah sekali ya. Ini kalau Bapak Ibu ada yang punya pikiran seperti ini, berarti ini keliru sekali. Ada yang berpikir bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini membawa berita bahwa kalau percaya kepada dia ada kesembuhan, ada kekayaan, kemakmuran dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ini sakit, berarti ini kita kurang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ini belum kaya, berarti kita ini kurang iman kepada Tuhan. Sehingga kita masih menderita, masih mengalami kesusahan dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus datang untuk membawa kesembuhan, kekayaan, kemakmuran dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga ini tentu salah ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sendiri mempunyai Injil apa tentang Tuhan Yesus. Apa menurut Bapak Ibu ya? Yang menurut Bapak Ibu adalah disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk coba menilai ya, Injil yang kita pahami tersebut cuma sederhana dengan satu hal saja. Kita akan bisa melihat apakah Injil itu adalah memang Injil Yesus atau bukan. Ya misalnya penuh kasih, ya itu memang Yesus ajarkan, tapi itu bukan ajaran utama daripada Tuhan Yesus. Yesus memang memberitakan tentang cara masuk ke dalam sorga, benar dia mengatakannya, tapi itu bukan inti ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita untuk menilai pemahaman kita tentang berita yang Tuhan Yesus sudah sampaikan 2000 tahun yang lalu adalah dengan coba menilai apakah berita tersebut bisa dan mampu untuk membuat Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Nah, menurut saya ini satu hal yang simpel, tapi kita bisa menguji Injil itu. Apakah Injil yang disampaikan Tuhan Yesus yang kita pahami tersebut mampu untuk membuat dia sampai dihukum mati di atas kayu salib? Misalnya kita lihat dua hal ini ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau ada Tuhan Yesus saat ini atau di Israel ya, lalu dia memberitakan, ayo semua jadilah orang yang baik. Apakah dia akan mati di kayu salib oleh karena dia memberitakan ini? Saya percaya tidak ya. Tidak ada orang yang disalib cuma karena dia mengajarkan untuk berbuat baik, berbuat kasih, melakukan hal yang memaafkan orang lain. Nggak ada yang disalib oleh karena hal itu. Atau mungkin dia mengabarkan, ayo ini cara masuk ke dalam sorga. Lalu dia mati disalib karena hal itu. Itu juga tidak mungkin ya. Pada zaman Israel, Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa Romawi dan juga bangsa-bangsa yang lain ya. Mereka punya banyak dewa, mereka menyembah banyak dewa. Jadi kalau Tuhan Yesus cuma datang memberitakan, ayo kamu ini penuh kasih lah ya, kamu mau masuk surga setelah mati, percaya pada saya, itu dia nggak akan disalib. Tapi ada berita yang lain yang dia sampaikan, yang pendengar pada waktu itu memang mengerti, wah berita dia ini adalah sesuatu yang penting, yang membuat telinga orang-orang Israel, pemuka-pemuka agama, dan bahkan orang-orang Romawi merasa terancam. Sehingga mereka pada waktu mendengar berita daripada Tuhan Yesus itu, mereka bilang, ayo kita harus hukum dia, kita harus singkirkan orang ini. Jadi kalau kita mau menilai ya, apakah sebuah ajaran yang kita pahami, Injil Yesus Kristus itu, apakah itu memang ajaran inti dia? Ya coba lihat, apakah berita itu memang bisa membuat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sampai dia harus disalibkan. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu saya percaya sekali ya, hal-hal ini bukan ajaran inti daripada Tuhan Yesus ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan yang Bapak Ibu Saudara pikirkan, tapi kita akan melihat di dalam Alkitab ya, apa sebenarnya ajaran inti daripada Tuhan Yesus. Apa berita utama, berita baik yang dia sampaikan. Sampai akhirnya dia harus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Kita akan kembali kepada kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-1 dan 2a ya. Memang ini kita akan agak
sedikit membaca Alkitab karena saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengerti akan Injil Yesus Kristus ini berdasarkan daripada Alkitab sendiri ya. Nah, supaya kita bisa melihat Alkitab itu berbicara apa ya tentang Injil Tuhan Yesus ini. Mari kita melihat lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 2a. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Lukas sebagai penulis dari Kisah Para Rasul ini, dia sebenarnya dia tahu berita utama dari Tuhan Yesus. Dia tahu Injil daripada Tuhan Yesus. Dan dia ingin memberitakan Injil itu, memberitakan berita itu, memberitakan pengajaran Yesus itu kepada orang lain yang bernama Theophilus. Theophilus ini adalah seorang pejabat ya dari orang-orang Romawi. Nah, dia ingin mengajar tentang Yesus kepada Theophilus ini. Lalu dia mengajar dengan cara apa? Dia menulis, dikatakan ya. Menulis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup sampai dia naik ke atas sorga. Di dalam Alkitab, Lukas ini ada menulis 2 kitab ya. Satu Kisah Para Rasul, yang satu lagi kitab apa? Kitab Lukas ya. Itu karena diambil dari namanya. Nah, jadi buku pertama yang dia maksudkan di sini, yang dia tulis untuk memberitahu Theophilus apa yang Yesus kerjakan dan Yesus ajarkan, itu harus kita lihat di dalam kitab Lukas. Nah, memang kita tidak akan membaca seluruh kitab Lukas ya, kalau enggak ya terlalu panjang. Tapi saya mencoba untuk meringkaskan ya, mengambil bagian-bagian yang bisa membawa kita mengerti apa sih yang Lukas sampaikan kepada Theophilus di dalam kitab Injil Lukas. Nah, yang pertama kita bisa melihat dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus yang berkata kepada mereka ya, orang-orang Israel, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi pada waktu Yesus memulai pelayanannya, banyak orang kagum akan pengajaran Tuhan Yesus. Ini bukan yang biasa ya. Nah, sehingga mereka meminta Tuhan Yesus untuk tinggal di kota mereka dan terus mengajar mereka. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku tidak bisa tinggal di satu tempat. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi dia tidak mau menetap di satu tempat ya. Kemudian Lukas pasal 8 ayat pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi dia tidak mau menetap, lalu dia berkeliling kota dan desa memberitakan lagi apa? Injil kerajaan Allah. Lalu Lukas 9 ayat 2, bukan cuma Yesus yang mengajar tentang Injil kerajaan Allah, tapi dia juga mengajarkan murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang lain. Lukas 9 ayat 2 ya. Nah, kemudian Lukas 9 ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul yang tadi sempat kita baca, di ayat ketiga dikatakan apa? Kepada mereka, ini kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan bahkan kalau kita baca Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31, bagian terakhir dari kitab yang ditulis oleh Lukas, dia menceritakan tentang Paulus ya, tentang pelayanan Paulus, pertobatan Paulus dan sebagainya. Dan di akhir dari kitab Para Rasul,
pasal 28 ayat 30 sampai 31 dia mengatakan demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya inti dari pengajaran Tuhan Yesus adalah apa? Mengenai kerajaan Allah. Bahwa Injil yang Yesus sampaikan kepada dunia ini, kepada manusia adalah tentang kerajaan Allah. Nah, mungkin kita bisa simpulkan begini ya. Injil Yesus Kristus itu adalah apa? Kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia ini. Kerajaan Allah, atau ada penulis lain mengatakan kerajaan sorga, kadang ya di dalam Markus, Matius dan kitab Ulangan kadang disebutkan kerajaan sorga. Itu sebenarnya sama saja, kerajaan Allah sama kerajaan sorga sama. Dan di dalam surat-surat ada katakan kerajaan anaknya, kerajaan Yesus, itu semua mengungkapkan tentang kerajaan Allah. Dan itulah berita Injil yang disampaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia ini. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa kalau dalam bahasa sehari-harinya ya, sorga itu telah turun ke dalam dunia. Surga yang di atas itu, kerajaan Allah, kerajaan sorga, itu sudah turun ke dalam dunia ini, telah datang ke dalam dunia ini. Nah, kita mungkin mengerti ya, kalau ada kerajaan Allah, maka ada kerajaan dunia. Nah, kerajaan dunia itu kerajaan yang bagaimana? Ya, kita bisa lihatlah, dunia kita ini macam apa sekarang ya, pembunuhan, kemiskinan, kelaparan, keluarga yang hancur, orang yang menderita dan lain sebagainya ya. Nah, itu kerajaan dunia. Dan Tuhan bilang apa? Bahwa dia datang untuk memberitakan kerajaan Allah itu sudah datang ke dalam dunia ini untuk mengambil alih akan kerajaan dunia ini. Jadi Tuhan ingin untuk membuat dunia yang buruk, yang gelap ini menjadi satu tempat seperti di sorga. Ya, minta maaf ya, agak sedikit terbawa suasana sayanya ya. Jadi Allah ingin sorga itu turun ke dalam dunia ini. Nah, saya kadang juga berpikir ya, Allah saja, Yesus datang itu dia membawa surga itu ke dalam dunia. Tapi kadang banyak orang Kristen tidak memahami berita ini ya. Malah orang Kristen itu pengen apa? Dari dunia ini meninggalkan pergi ke surga. Wah, saya kadang pikir, saya juga dulu berpikir demikian ya. Wah, akhir bulan gitu ya. Dompet sudah menipis ya. Mungkin banyak pergumulan, banyak kesulitan. Ya Tuhan, kalau bisa aku naik ke sorga saja ya. Di dalam dunia ini sulit. Aku ke sorga. Nah, tapi lama-lama saya pikirkan ya. Rupanya bukan ya. Tuhan justru ingin apa? Sorga itu sudah turun ke dalam dunia. Kita tidak perlu lagi minta Tuhan untuk membawa kita ke atas, ya kecuali nanti kalau kita sudah meninggal ya, tentu kita akan ke sorga. Tapi selama kita hidup, saya berpikir kita sebenarnya nggak boleh meminta bahwa kita ini akan pergi ke atas, ke sorga. Karena kerajaan Allah Tuhan bilang sudah turun ke dalam dunia ini. Nah, saya kadang teringat sebuah film ya, yang menggambarkan keinginan orang untuk naik ke sorga itu seperti ya film ini. Ada yang tahu siapa ini? Seberapa Marvel Anda katanya? Ini tokoh siapa? Superhero siapa? Thor. Nah, oke, ini Thor ya, dalam film Thor. Nah, satu lagi, ini siapa? Heimdall, ya. Jadi Thor ini kan satu dewa yang dia punya satu kerajaan di atas sana, ya kita bisa sebut sorga misalnya, tempat yang indah, yang luar biasa, penuh dengan hal-hal yang baik ya. Nah, Thor ini kan seringkali dia ke dunia ini untuk menjadi superhero, menolong manusia dan lain sebagainya. Kadang dia bertemu dengan musuh-musuh yang berat, yang jahat, yang tidak bisa lawan.
dia gampang saja. Dia tinggal kontak Hemdal. Hemdal ini siapa? Penjaga pintu dari kerajaan Asgard itu ya. Jadi dia tinggal bilang, Hemdal, buka gerbangnya. Tiba-tiba Thor-nya langsung hilang. Celing gitu ya, langsung naik ke Asgard. Jadi semua kesulitan dia di dalam dunia yang dia hadapin langsung hilang. Karena dia melarikan diri ke Asgard. Dia naik ke tempatnya, rumahnya yang di atas sana. Nah, kadang kita juga sebagai orang-orang Kristen ya, mungkin kita berpikir demikian, pengen seperti Thor, sulit ikut Tuhan, banyak masalah dan lain sebagainya. Ya Tuhan, rumahku di seberang, bawalah aku ke atas. Nah, ini bukan pemikiran yang Tuhan Yesus inginkan ya. Tuhan Yesus katakan apa? Yang di sorga itu dia sudah bawa ke dalam dunia ini. Yang di atas itu sudah turun ke dalam dunia ini. Kita tidak perlu mau buru-buru naik ke atas. Hiduplah di dalam dunia ini, karena di sini juga adalah kerajaan Allah, kerajaan sorga, tempat di mana Allah itu hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin ya menyampaikan bahwa kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia ini, mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa dia datang untuk merebut dunia yang gelap ini. Dunia yang memang masih berdosa, penuh kesulitan penderitaan ini, tapi dia mampu untuk membuatnya menjadi satu tempat. Seperti juga di dalam sorga. Walaupun belum bisa sempurna seperti di sorga. Tapi Tuhan sudah memberikan jalan supaya kita manusia yang hidup dalam dunia ini pun bisa hidup seperti di atas sorga. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu caranya adalah dengan bagaimana kita sebagai warga daripada kerajaan Allah ini menghidupi akan ajaran Tuhan Yesus. Kita mempraktekkan akan kasih, kita mempraktekkan akan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, sehingga apa ya? Mungkin contoh konkretnya, pada waktu kita melihat ada orang yang sudah frustasi, putus asa, bahkan dia sudah sepertinya tidak memiliki sesuatu lagi untuk dipertahankan dalam hidup ini. Dan dia pengen cepat-cepat ke sorga ya. Nah, kalau kita tahu, kita harusnya datang kepada dia. Membawa kerajaan sorga itu kepada dia. Supaya dia juga mencicipi apa yang dia ingin cicipi seperti di sorga ya. Jadi dia mungkin kesulitan, ya kita bisa bantu dia supaya dia mengerti. Kerajaan Allah itu telah datang ke dalam dunia ini untuk dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah berita ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia ini. Yang di atas sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kita mampu untuk menciptakannya ya. Kita mampu membuat satu kehidupan seperti di sorga di dalam dunia ini. Walaupun belum sempurna. Dan di dalam Alkitab Tuhan Yesus membawa kita ya. Juga untuk merespon akan Injil daripada kerajaan Allah ini. Jadi kalau kita sudah tahu akan berita yang dia sampaikan 2000 tahun lalu, Injil yang dia sampaikan, nah Tuhan Yesus menuntut kita, meminta kita untuk meresponnya. Nah, ada dua hal yang Tuhan Yesus minta kita untuk meresponnya, ya, akan Injil ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam Markus pasal 1 ayat ke-15 ya. Di sana dikatakan apa? Pada waktu Yesus mulai pelayanannya, dan dia sudah memberitakan akan kerajaan Allah, dikatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kalau setiap kita manusia yang tahu akan berita daripada Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, sudah dekat, sudah datang itu sama saja ya, Tuhan Yesus sudah datang dalam dunia, dia sebagai raja, maka kerajaan Allah itu sudah datang dalam dunia ini, walaupun belum dalam bentuk yang sempurna seperti di sorga. Nah, dia mengatakan kerajaan Allah itu sudah datang. Maka kita harus apa? Bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, bertobat di sini Bapak Ibu sekalian bukan cuma soal kita ini mengaku kita ini orang berdosa, lalu kita menerima Yesus, kita berdoa minta pengampunan, kita ikut katekisasi, lalu kita dibaptis. Bukan itu ya, bertobat. Yaitu satu hal yang memang secara formal dilakukan di gereja seperti itu. Tetapi pertobatan di sini memiliki satu makna yang lebih dalam lagi. Nah, kita ingat ya bahwa
Injil daripada Tuhan itu adalah berbicara mengenai kerajaan Allah yang datang untuk mengambil alih kerajaan dunia ini. Nah, pada waktu kerajaan Allah itu diberitakan kepada kita, maka kita ini diperhadapkan dengan satu tantangan. Apakah kita akan tunduk kepada kerajaan Allah, ataukah kita ini tetap memegang akan kerajaan kita sendiri? Kalau kita bertobat, maka kita akan menyerahkan kerajaan kita kepada Allah. Kita akan menyerahkan kekuasaan daripada kerajaan kita kepada Allah. Itu yang dimaksud Tuhan dengan bertobat. Bukan cuma kita dosa, mengaku dosa ya. Tapi artinya yang sesungguhnya adalah kita menyerahkan akan kerajaan kita kepada Allah, kepada Yesus. Nah, kita semua kan mempunyai kerajaannya masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya juga perhatikan kadang anak saya masih kecil, 4 tahun, 5 tahun ya, usianya satu orang sekitar 4 tahun lebih lah, mau 5 tahun umurnya. Masih kecil juga sudah bisa ya, dia merasa punya kerajaan. Jadi kalau diranjang, ada yang namanya tempatnya dia ya. Wah, kalau papanya masuk sedikit kakinya atau tangannya masuk ya, wus, langsung ditendang, langsung didorong ya. Kenapa? Karena dia merasa itu kerajaan dia. Jangan diganggu ya, tolong jangan diganggu. Ini batasnya. Nah, kita juga kan mungkin sama ya. Orang dewasa ya juga punya kerajaan-kerajaan masing-masing. Entah itu pekerjaan kita, kekayaan kita, keluarga kita, pikiran kita, HP kita dan lain sebagainya. Nah, pada waktu Injil itu diberitakan kepada kita ya, kerajaan Allah telah datang. Bertobat dan percayalah. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita menyerahkan kekuasaan daripada kerajaan kita itu kepada Allah. Mungkin dulu kita mengatur perusahaan dengan cara kita sendiri, dengan cara dunia. Maka pada waktu kerajaan Allah itu datang ke hadapan kita dan kita bertobat, maka sekarang kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Mungkin pada waktu kita mempunyai kekayaan dan kita merasa berhak mengendalikannya, memakainya sesuai dengan keinginan kita. Tapi pada waktu kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita dan kita bertobat, kita menggunakan kekayaan kita sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Dan lain sebagainya. Bertobat di sini adalah satu kerendahan hati Bapak Ibu sekalian, meminta kita untuk menyerahkan ya, untuk kekuasaan atas diri kita ini kepada Allah, bukan kita lagi ya. Nah, ini satu memang proses yang tidak gampang ya. Kita hamba-hamba Tuhan juga terus berjuang ya, penatua, diaken. Karena untuk hidup melepaskan kerajaan pribadi dan menyerahkannya kepada Allah itu memang sulit. Tapi Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita hidup sebagai orang-orang warga kerajaan Allah yang hidup di bawah pemerintahan daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ya, ada orang yang bertobat, dia dulu mungkin dalam tanda kutip ya, maaf saya katakan pelit, lalu sekarang dia menggunakan uangnya untuk orang-orang, disitulah kerajaan Allah sudah datang. Mungkin ada orang-orang yang memukul istrinya, mungkin dalam rumah tangga sangat keras sekali ya, tapi dia sekarang menghargai keluarganya seperti Tuhan Yesus inginkan, maka kerajaan Allah sudah datang dalam hidup orang itu. Dan lain-lain sebagainya ya. Bagaimana kita sebagai pekerja, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sekolah, pada waktu kita menyerahkan kehidupan kita ya, tidak lagi turut dengan orang-orang di sekitar kita atau keinginan kita, tapi kita melakukan hidup sekolah dan pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kerajaan Allah itu sudah datang dalam hidup kita. Nah, ini respon pertama yang Tuhan inginkan kepada kita, setiap orang-orang yang mengerti akan Injil kerajaan Allah tersebut, yaitu bertobat, menyerahkan kekuasaan itu kepada Yesus. Bukan kita lagi yang memerintah ya atas hidup kita, tapi biarlah Tuhan yang memerintah dan kita merajakan Dia dalam segala apapun aspek dalam kehidupan kita. Memang ini satu pergumulan tidak gampang Bapak Ibu sekalian ya.
Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ini adalah satu pergulatan yang dari dulu dialami oleh manusia. Nah, kita tahu pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama itu semua baik. Semua itu indah dan Tuhan menjadi raja atas semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada godaan dari iblis. Hawa dan Adam berpikir apa? Aku pengen juga seperti Allah. Ya. Nah, di situ ya mulai terjadi konflik antara kerajaan Allah dengan kerajaan diri sendiri. Karena dipanas-panasi oleh ular ya, akhirnya apa? Okelah kita makan biar jadi seperti Allah, pikirnya Hawa ya. Akhirnya makan, lalu terjadilah yang namanya dosa dan semua penderitaan kegelapan itu yang hadir dalam dunia ini terjadi ya. Kita lihat karena apa? Karena orang manusia yang pertama itu tidak merajakan Tuhan. Dia memilih untuk menjadikan dirinya sebagai Allah. Kekuasaan itu tidak diberikan kepada Allah. Dia tidak mau turut dan akhirnya terjadilah sekarang ini ya. Sampai harus Tuhan datang untuk mengembalikan segala kekacauan ini. Karena itulah menarik sekali ya dalam Alkitab dikatakan apa? Yesus itu adalah Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama itu sudah gagal dalam merajakan Tuhan. Gagal untuk mengikuti akan kehendak Tuhan. Sehingga harus ada Adam yang kedua untuk menjadi satu penebusan. Supaya semua manusia kembali menjadi punya relasi dengan Tuhan. Dan relasi dalam arti merajakan Tuhan kembali ya sebagai yang kuasa terutama. Nah, biarlah kita boleh ya belajar dari kekeliruan daripada Adam dan Hawa, kita menyerahkan akan kuasa itu kepada Tuhan, bukan kepada kita. Sehingga akhirnya apa? Mungkin dalam hidup keluarga kita, dalam hidup dimanapun kita berada ya, akan ada kedamaian, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Karena bukan lagi kita yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Respon terhadap Injil daripada kerajaan Allah tersebut. Yang kedua, apa respon kita terhadap Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu? Mari kita membaca Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai yang ke-11. Saya mengajak kita membacanya kembali ya, bergantian. Saya ayat ke-6. Bapak Ibu sekalian, ayat seterusnya sampai ke-11 ya. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit dan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu sekalian, saya berpikir ya merenungkan waktu persiapan ini, kenapa ya Tuhan Yesus itu tidak membawa akan rasul-rasulnya, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia ke sorga. Mereka kan sudah percaya kepada Yesus, sudah ikut Tuhan Yesus juga. Tetapi kenapa waktu Yesus naik ke sorga, mereka itu tidak diajak, ditinggal di dunia ini. Tidak dibawa sama-sama naik ke sorga ya. Nah, tentu tadi kita sudah bahas bahwa di sorga pun sebenarnya sudah turun ke dalam dunia ini. Mereka tidak perlu buru-buru untuk naik ke sorga. Nah, tetapi ada hal yang lain yang sebenarnya Tuhan ingin mereka kerjakan di dalam dunia ini. Di dalam ayat ke-8 dikatakan apa? Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa? Kenapa nggak diangkat? Karena mereka masih punya satu tugas di dalam dunia ini. Jangan buru-buru saja mau pikir ke sorga. Nah, seperti Paulus pernah mengatakan juga ya di dalam suratnya Filipi, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup nggak apa-apa, mati juga saya senang. Kenapa? Karena saya akan berkumpul dengan Tuhan. Tapi dia mengatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, tetapi lebih baik bagiku adalah hidup dan memberi buah untuk melayani kamu, memberi kamu akan pengenalan akan Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tapi lebih baik aku hidup supaya kamu bertumbuh dalam kenalanmu akan Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan ya tidak buru-buru membawa kita cepat-cepat ke sorga, hidup dalam sebuah hidup yang tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Sebenarnya dia punya tujuan, dia punya rencana untuk kita murid-muridnya ya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul ini bahwa dia ingin kita menjadi saksi. Bukan cuma di satu tempat, tapi di segala tempat. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi dia tidak membawa kita karena dia ingin kita meneruskan kabar baik itu, meneruskan berita itu juga kepada orang-orang lain yang ada di dalam dunia ini. Bahwa kerajaan Allah itu telah datang ke dalam dunia ini. Hidup dalam dunia ini pun bisa kita ciptakan seperti di dalam sorga, walaupun belum sempurna. Nah, marilah kita sebagai orang-orang yang mendengar Injil ini, yang mendengar akan berita ini ya. Kita tidak diam saja ya. Wah, untuk diri kita sendiri, kerajaan Allah telah datang. Saya bersyukur, wow ya. Tapi Tuhan minta kita juga untuk meneruskan berita itu kepada orang lain. Kadang kita melihat ya di kehidupan kita sehari-hari saja, orang-orang itu kalau punya satu berita tertentu yang baik, yang menyenangkan hatinya, kan biasa juga disampaikan kepada orang lain ya. Misalnya saya punya rekan hamba Tuhan ya di sini ya. Kemarin juga malam saya lagi persiapan WA lagi ya. Ya bukan cuma ke saya, WA-nya ke banyak orang. Ya karena kita ada WA kan ya. Lalu dikatakan, wah ini harus nonton film ini. Judulnya apa saya lupa, gara-gara warisan atau apa ya. Lalu sebelumnya juga WA, wah kita harus kumpul di sini. Ini kafe murah, enak, suasananya juga oke banget untuk kita bisa ngobrol, kita bisa belajar dan lain sebagainya. Nah kita sebagai manusia ya secara naluri ada sesuatu yang baik menurut kita dan kita ingin sampaikan kepada orang lain supaya orang juga bisa mengalami apa yang kita alami, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan. Nah pada waktu Tuhan memuridkan 12 rasul dan murid-murid yang lain ya, saya percaya mereka memiliki satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Mereka bisa melihat orang mati dibangkitkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Yesus yang sudah mati pun bisa bangkit kembali ya. Nah Yesus pun ingin mereka untuk memberitakan akan kabar itu, Injil itu kepada orang-orang lain. Supaya apa? Orang-orang juga mengalami akan berkat, mengalami sukacita, mengalami akan kepenuhan hidup karena kerajaan Allah yang sudah datang tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu dalam perjalanan kita untuk menjadi pemberita itu juga tidak gampang ya. Penuh tantangan dan mungkin kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan sudah menjanjikan ada kuasa Roh Kudus yang datang menyertai kita di dalam kita melakukan tanggung jawab kita tersebut untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi pemberita daripada Injil kerajaan Allah tersebut. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kadang kita berpikir, wah saya nggak bisa, kenapa? Wah karena dia begini, saya beda ya. Nah saya cerita sedikit lah pengalaman saya ya sebagai seorang pemberita Injil kerajaan Allah. Kita kan hamba Tuhan disebutnya apa? Penginjil ya. Nah penginjil itu kenapa disebut penginjil? Karena dia memberitakan akan
kabar baik dari Allah, bahwa kerajaan Allah itu sudah datang di bumi ini. Nah, itu tugas saya sebagai penginjil untuk memberitakan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam melakukan akan pemberitaan itu, saya pun mengalami ya, tidak gampang. Penuh kesulitan, penuh tantangan. Entah itu keterbatasan diri saya, misalnya saja pada hari ini saya memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada kita ya. Jangan dipikir saya ini menyampaikannya dengan gampang, enteng ya. Saya ini kaki cukup gemeter Bapak Ibu sekalian ya. Dari semalam sudah agak sakit perut, kok badannya sudah nggak enak gitu ya. Ya memang ini ya, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi saya selalu percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus, ada pertolongan daripada Tuhan yang menolong penginjil ini untuk memberitakan akan kerajaan Allah itu kepada kita semua ya. Nah, biarlah hal itu juga ya menjadi satu bisa membuat kita melihat tugas kita semua bukan penginjil untuk memberitakan firman Tuhan. Ada tantangan, ada, tapi jangan ragu ya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua sehingga kita akan dapat membawa kerajaan Allah itu kepada orang-orang lain dalam dunia ini. Kita dapat dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat juga menunjukkan ya bagaimana hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya sehingga kita dapat merajakan Tuhan dan kita saksikan itu kepada orang lain. Dan siapa tahu kalau dalam anugerah Tuhan mereka akhirnya juga menjadi warga kerajaan daripada Allah sendiri. Nah, biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Ingatlah Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu adalah Injil Kerajaan Allah. Kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia ini. Kehidupan dalam dunia ini kita bisa ciptakan juga seperti di dalam sorga walaupun belum sempurna. Dan biarlah kita bertobat, merajakan Tuhan, dan kita memberitakan juga akan kerajaan Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kami sebagai anak-anak Tuhan, boleh terus Tuhan topang, boleh Tuhan terus pimpin, untuk kami dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan kami bersyukur kalau hari ini, kami sudah kembali merenungkan, mengingat akan kabar baik yang Tuhan sudah sampaikan 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah Injil itu juga boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Semakin kuat, semakin kokoh. Dan akhirnya membawa kami semakin rendah hati untuk merajakan Tuhan. Dan kami hidup di bawah pemerintahan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah Tuhan menolong kami juga untuk kami dapat menjadi saksi daripada Injil ini. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk lanjutan daripada firman Tuhan ya, saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu bersama dengan liturgis dan singer. Satu lagu yang mungkin baru, tapi enggak apa-apa ya. Ini menjadi sebuah komitmen bagi kita, supaya kita menunjukkan Yesus melalui hidup kita, melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui apapun yang ada dalam hidup kita. Supaya orang bisa melihat kerajaan Allah itu sudah datang dalam dunia ini. Mari kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu mungkin masih baru, boleh juga mengikutinya ya. Lagu yang pertama tadi dinyanyikan Anggrah di awal-awal. I have seen Jesus in you. Biarlah ini menjadi kerinduan juga bagi setiap kita. I have seen
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang sebagaimana yang dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Marilah bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Satu hal yang ingin saya ingatkan dalam persembahan ini, bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan harta kita untuk Dia mengembangkan kerajaannya. Allah dapat memakai apa saja untuk memperluas kerajaannya. Tetapi Dia mengasihi kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagian di dalam perluasan Injil Kerajaan Allah itu dengan memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam amplop yang telah tersedia di bangku Bapak Ibu sekalian, dan nanti memasukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar. Atau Bapak Ibu sekalian bisa men-scan QR Code yang ada di amplop dan memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Surgawi Memeliharaku. Terima kasih kalau Engkau begitu baik. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk berbagian di dalam memperluas kerajaan-Mu lewat harta yang telah Engkau berikan kepada kami, lewat berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Biarlah kiranya kami mau mengembalikan sebagian kepadamu, dan kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat kepada mereka yang telah Engkau percayakan untuk mengelolanya, untuk boleh sungguh-sungguh mengelolanya, hanya untuk perluasan dari kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, ya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita doakan untuk diri kita masing-masing. Biarlah kita semua juga boleh berjuang untuk berbagian di dalam memperluas kerajaan Allah. Dia berjuang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia
yang semakin lama semakin bobrok. Biarlah kerajaan Allah itu juga boleh hadir dan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita lewat kita. Mari kita sama-sama berdoa, buka suara. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau Engkau begitu baik, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh mengamini semua itu, dan kami juga boleh bertekad dengan bantuan daripada Roh Kudus-Mu untuk boleh berjuang demi kerajaan-Mu. Biarlah apa yang terpancar dari hidup kami hanyalah Kristus, dan biarlah Kristus saja yang boleh dimuliakan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk gereja kita semua di tempat ini, di KM Hosana. Kita berdoa bagi sesama rekan-rekan saudara kita. Kita berdoa juga bagi mereka yang dipercayakan untuk mengurus, memimpin gereja ini, untuk hamba Tuhan, untuk para hamba Tuhan, untuk majelis dan diaken. Biarlah kita semua di tempat ini boleh bersama-sama menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mari kita sama-sama berdoa, buka suara. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, untuk saudara-saudara seiman kami yang Kau percayakan untuk berada di tengah-tengah kami, untuk para hamba Tuhan, untuk majelis dan diaken yang Kau percayakan untuk tempat bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menguasai kami semua, dan biarlah sungguh-sungguh Injil kerajaan-Mu saja yang boleh diberitakan lewat kehidupan kami, dalam bergereja, lewat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saya mengajak kita untuk menutup doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kita, itu doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa, buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi, kita nyanyikan KPPK nomor 53. Jadilah warga kerajaan Allah yang setia dan beritakanlah Injil kerajaan Allah kepada setiap orang yang kita kenal, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Saya ingin menyampaikan sedikit. Tadi dalam lagu respon dari berita firman Tuhan, Let Jesus, I have seen Jesus in you. Bait yang terakhir dari lagu itu mengatakan, Let others see Jesus in me. In all that I do, let Jesus shine through. Mari kita bersama-sama bertekad untuk memberitakan kerajaan Allah lewat hidup kita. Mari kita mengubah hidup kita agar selaras dengan Kristus.
Susah, memang susah. Sering kali jatuh, pasti, karena kita belum sempurna. Tapi biarlah ketika kita mulai putus asa, kita mengingat akan pengharapan, kesempurnaan yang Yesus janjikan kepada kita ketika Dia datang kedua kali. Mari kita jalani hidup pengudusan kita dengan senantiasa mengingat akan kesempurnaan yang akan kita peroleh nanti. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi.